Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Ida Wardani. Saya dari Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Tujuan presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Poin-poin pada materi presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua teori kecurangan, Diamond Theory, yang ketiga komponen pengendalian internal, yang keempat peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, yang kelima kompetensi internal auditor. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mengenai poin-poin materi presentasi kali ini. Yang pertama dimulai dengan fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Fenomena yang berkaitan dengan kecurangan ini di Indonesia ini sangat banyak sekali. Pada umumnya, fenomena yang berkaitan kecurangan itu yang sering terjadi di Indonesia itu antara lain korupsi dan penyalahgunaan aset. Pada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan ini, saya mengambil kasus pada PT Waskita Karya Persero, di mana memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya Persero dan 2 kantor KAP. Di mana pada kasus ini dalam laporan keuangan pada tahun 2008 diungkap bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Namun pada akhir 2005 terdapat pekerja tambahan sebesar 3 miliar. Sampai pada dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih tercantum di dalam neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberian kerja. Hal ini dianggap melakukan tindak kecurangan karena pada akhir 2008 saldo yang tertulis pada tahun 2005 masih tercatat pada akhir tahun 2008 sebagai tagihan bruto pada pemberian kerja. Hal ini juga menimbulkan dampak pada PT Waskita Persero, yaitu Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan satu mantan direksi PT Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan ataupun manipulasi laporan keuangan pada tahun 2004 sampai 2007. Selanjutnya, keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pembekuan kantor KAP yang terkait atau terlibat pada PT Waskita Karya Persero. Yang kedua yaitu materi mengenai teori kecurangan atau Diamond Theory. Teori ini dikemukakan oleh Wolff dan Hermansen, di mana teori Freud-Diamond adalah suatu bentuk penyempurnaan dari teori triangle oleh Kreyszig pada tahun 1953. Elemen-elemen Diamond Theory terdapat sama dengan elemen-elemen yang terdapat dengan Freud Triangle. Tetapi pada Diamond Theory ini terdapat tambahan elemen capability sebagai penyempurnanya. Capability ini sebagai elemen pembaharu dari teori Freud Triangle yang dikemukakan oleh Wolff dan Hermansen, yang dimana ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan fraud. Jadi pada Diamond Theory ini terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu insentif atau pressure, yang kedua opportunity, yang ketiga rationalization, yang keempat capability.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam Delmon teori. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan kecurangan dapat disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja. Jadi pada elemennya pertama, pressure atau tekanan ini, itu adanya tekanan atau dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Hal tersebut biasanya dilandasi karena gaya hidup seseorang yang terlalu mewah, ataupun karena terlilitnya hutang dan atau perilaku gambling pada seseorang. Itu juga mendasari tindakan fraud yang timbul atau yang adanya dorongan pada diri sendiri ataupun pelaku fraud. Yang kedua, elemen kedua yaitu kesempatan atau opportunity, yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, dan tidak ada mekanisme audit dan sikap apatis. Pengendalian internal yang tidak baik dapat memberikan peluang orang untuk melakukan kecurangan. Jadi pada kesempatan atau opportunity ini, seseorang akan memanfaatkan peluang yang ada pada perusahaan tersebut. Semisal perusahaan tersebut memiliki pengendalian rendah atau pengendalian internal yang buruk, maka orang itu akan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan seseorang yang bekerja pada perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik. Hal ini juga akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud karena sudah mengetahui bahwa pengendalian internal perusahaan tersebut buruk, dirinya akan merasa bahwa melakukan tindakan fraud tersebut tidak akan diketahui oleh banyak orang karena pengendalian internal tersebut juga sudah buruk, seperti itu. Elemen yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan. Contohnya, bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah merasionalisasikan penipuan. Jadi, elemen yang ketiga ini kan rasionalisasi, yaitu sikap atau tindakan pelaku fraud yang mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukannya, bahwa menganggap tindakan fraud itu tidak bersalah, dan mereka akan mencari pembenaran atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya yang dianggap tidak melanggar fraud, sedangkan itu termasuk tindakan fraud. Yang kemampuan terakhir atau kemampuan keempatnya yaitu capability, kemampuan. Dalam kenyataannya ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sikap dan kemampuan pribadi seseorang yang memiliki peranan penting yang memungkinkan melakukan tindakan kecurangan. Jadi capability ini itu kemampuan seseorang yang mempunyai peranan besar. Jadi kemampuan seseorang tersebut untuk menahan tidak melakukan tindakan fraud mempunyai peranan besar dalam memungkinkan tidak melakukan tindakan suatu kecurangan, seperti itu. Jadi pada elemen yang keempat ini juga elemen penyempurna dari teori fraud triangle sebelumnya.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya pengendalian internal itu dirancang untuk digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan pengendalian internal itu juga biasanya digunakan untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya tindakan fraud. Sedangkan pengertian pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan. Jadi, pada pengendalian internal ini dirancang digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang akan dicapai beberapa bulan ke depan, dalam satu tahun ke depan itu apa, sehingga perlunya pengendalian internal yang baik pada perusahaan itu pun akan berpengaruh pada pencapaian akhir pada perusahaan. Adapun tujuan pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama, perusahaan terlindungi dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, kepastian bahwa karyawan telah menaati peraturan. Yang ketiga, memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, materi yang ketiga ini mengenai komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu risk assessment atau pengendalian atau penilaian risiko. Yang kedua, control environment, lingkungan pengendalian, control activities, aktivitas pengendalian, information and communication, informasi dan komunikasi, monitoring atau pemantauan. Jadi komponen pengendalian internal itu terdiri dari 5. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu mengenai lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian adalah fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan kedisiplinan dan struktur. Jadi, pada lingkungan pengendalian itu menjadi fondasi awal adanya komponen pengendalian internal pada perusahaan. Jadi, menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran dari pengendalian orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga lingkungan pengendalian itu sangat penting dan sangat menjadi hal dasar dalam adanya pengendalian internal perusahaan. Faktor lingkungan pengendalian termasuk yang pertama, integritas, nilai etika dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Yang kedua, filosofi, manajemen, dan gaya operasional. Yang ketiga, cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Yang keempat, perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai penilaian risiko atau risk assessment. Adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diukur,
dapat diatur karena kondisi ekonomi, industri, dan regulasi dan operasi selalu berubah-ubah setiap saat. Maka diperlukannya mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Jadi pada penilaian resiko kali ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko-resiko yang muncul pada suatu perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Bagaimana perusahaan tersebut menghadapi resiko-resiko yang sering muncul pada perusahaan apabila ingin mencapai tujuannya, sehingga diperlukannya penilaian risiko pada pengendalian internal. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang sangat berpengaruh kemampuannya dalam mencatatkan, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jadi, proses penilaian risiko itu juga memperhatikan kejadian internal dan eksternal perusahaan. Ini juga digunakan untuk penyampaian atau melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Komponen pengendalian internal yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas dalam mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan dalam berbagai tingkat organisasinya dan atau fungsionalnya dalam suatu entitas. Jadi, aktivitas pengendalian itu adalah kebijakan atau prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin timbul dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut sedang berusaha mencapai tujuan perusahaannya, sehingga diperlukannya aktivitas pengendalian karena aktivitas pengendalian itu berisi kebijakan-kebijakan atau prosedur yang dikembangkan oleh manajemen, tentunya sudah berdasarkan kesepakatan manajemen dan atau perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian atas aktivitas dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen dan pelaksanaannya. Selanjutnya, komponen pengendalian yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, information and communication. Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar, dan terkomunikasi dalam sebuah form atau time frame yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, terpenuhinya keperluan sistem yang membuatnya mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang bersifat internal, tapi juga keadaan eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Jadi pada informasi dan komunikasi ini juga diperlukannya data atau kejadian internal dan eksternal. Hal ini digunakan untuk pembuatan keputusan perusahaan dan laporan eksternal pada perusahaan tersebut, sehingga harus adanya keseimbangan antara kejadian eksternal dan internal, ataupun harus
harus sama-sama mempertimbangkan atau memperhatikan kejadian internal dan eksternalnya. Komponen pengendalian internal yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Jadi pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal suatu waktu. Jadi pengendalian tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana pengendalian internal tersebut sudah efektif dan efisien atau tidak, dan apakah pengendalian internal itu juga sudah berjalan dengan sesuai atau tidak. Selanjutnya, proses pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam suatu entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal selalu secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsinya tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Jadi auditor internal ini secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Dengan hal ini juga akan mempermudah mengetahui apakah pengendalian internal tersebut berfungsi dengan baik atau tidak pada suatu perusahaan tersebut atau entitas tersebut, seperti itu. Materi yang keempat yaitu mengenai peran internal auditor dalam pencegahan dan mendeteksi kecurangan. Peran internal auditornya ada 8. Yang pertama yaitu mengenai mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti fraud yang dapat dipantau dan dimonitoring secara teratur dan berkala. Jadi, internal auditor mendukung pimpinan membangun program atau proses anti fraud yang pada perusahaan di mana program tersebut ditujukan untuk mencegah atau mendeteksi adanya kecurangan pada perusahaan. Yang kedua yaitu memfasilitasi penilaian risiko pada instansi, unit pelaksanaan, dan tingkatan operasional. Jadi dengan adanya memfasilitasi penilaian risiko tindakan fraud tersebut, auditor internal juga harus memfasilitasi penilaian risiko fraud pada perusahaan tersebut, bagaimana penilaiannya ataupun dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti fraud untuk mengidentifikasi risiko fraud. Jadi internal auditor juga harus mendokumentasikan dan menghubungkan aktivitas pengendalian anti fraud untuk mengidentifikasi risiko-risiko fraud yang mungkin muncul pada suatu perusahaan. Yang keempat yaitu mengenai mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti fraud. Jadi internal auditor juga harus mengevaluasi dan menguji desain efektivitas operasional dalam program pengendalian dan anti fraudnya sudah baik atau bagaimana, ataupun perlu peningkatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengendalian dan anti fraudnya. Yang kelima yaitu melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Jadi internal auditor juga harus melaksanakan audit kecurangan
pada perusahaan tersebut. Juga harus melihat bahwa adanya tindakan kecurangan atau tidak, atau adanya tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak, seperti itu. Yang keenam, melaksanakan tugas investigatif untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Jadi internal auditor juga harus menginvestigasi untuk membuktikan adanya dugaan fraud yang terjadi pada perusahaan karena adanya penyalahgunaan aset ataupun tindakan korupsi lainnya. Yang ketujuh, melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Jadi, internal auditor juga harus melaporkan kepada pimpinan perusahaan atau instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, dan perbaiki dampak fraud yang terjadi. Dengan adanya program anti fraud tersebut, apakah sudah berpengaruh untuk mencegah, mendeteksi adanya kecurangan pada perusahaan. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu sebagai pengawas tindak kecurangan. Jadi internal auditor juga tidak lepas sebagai pengawas tindak kecurangan yang ada pada perusahaan. Materi yang terakhir, yang ke-5, yaitu kompetensi internal auditor. Maksudnya tadi yang materi yang ke-5 yang terakhir, kompetensi internal auditor. Itu terdapat 6 kompetensi. Yang pertama, keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Jadi internal auditor juga harus memiliki keterampilan komunikasi dalam presentasi atau kemampuan komunikasi dengan karyawan ataupun atasan, dan kemampuannya dalam menyampaikan informasi dengan baik. Tetapi internal auditor juga harus mempertahankan independennya dalam sebagai internal auditor. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Jadi internal auditor juga harus mampu memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga masalah-masalah yang muncul pada perusahaan tersebut dapat terpecahkan dengan baik atau dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan terjadi lagi. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Jadi dengan internal auditor juga harus mempromosikan nilai audit internal pada karyawan atau organisasi yang ada di perusahaan. Sehingga hal ini mendorong meminimalisir atau meminimalkan adanya tindakan fraud pada perusahaan karena telah dipromosikan atau disampaikan oleh internal auditor bahwa pentingnya nilai audit internal dan tidak untuk melakukan tindakan fraud yang merugikan perusahaan ataupun orang lain. Yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Tentunya auditor internal atau internal auditor perlu mengikuti perkembangan peraturan dan standar industri. Jadi bisa mengetahui standar industri yang bagaimanakah yang baik dan yang terbaru ataupun yang mengikuti peraturan pemerintah yang perlu diikuti oleh perusahaannya atau perlu yang diketahui oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan selalu berkembang dan mengikuti perkembangan terkini mengenai standar industri dan peraturan-peraturan industri. Yang kelima, yaitu pengetahuan dalam audit. Pengetahuan dalam audit ini mengenai standar-standar
standar-standar audit internal, dan standar etika profesional. Jadi internal auditor juga harus mengetahui standar-standar audit internal itu bagaimana, dan standar etika profesional apabila auditor internal melakukan tindakan dan melaksanakan tindakan dalam proses audit. Yang keenam, terakhir, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan juga diperlukan internal auditor untuk mengetahui risiko yang muncul dalam perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Sekian penyampaian materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian materi dan kurang jelas dan atau terlalu berbelibet atau bikin membuat pusing. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan perkuliahan offline akan berlangsung kembali. Sekian dan terima kasih. See you, bye bye.